TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodap 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat, 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai Panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom.
Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua.
Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat, 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Elkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebbi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Elkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebbi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya,
itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia,
Adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomey Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Elkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebbi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Elkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebbi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya.
Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia, mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodap Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Elkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebbi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Elkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebbi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya,
Siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodap Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM,
meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Elkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebbi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Elkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebbi juga menegaskan,
OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodap Yahukimo Elkius Lobak mengatakan,
kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Elkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah,
maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebbi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebbi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebbi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM,
Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Alkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat, 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam,
Para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan,
kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Alkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM, kan, selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay Jumat, 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh.
Itu perintah dari Kodam 19 aku, saya sebagai panglima yang perintah bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodap Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut.
Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomey, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomey, Jumat, 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomey Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomey Jumat, 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka.
Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 19 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua.
Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebbi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Christomay Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Christomay Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial, Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo.
Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua. Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat.
Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Alkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Alkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Syanturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Syanturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Syanturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Alkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Alkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Alkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM, ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekui warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodap 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodap 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 aku, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai satuan tugas pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka, OPM, menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya. Sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis Organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi kemanusiaan lainnya. Dia menilai TNI harus fokus mengurus penjahat dan pembunuh orang asli Papua dan kejahatan lainnya. Maka itu Sebi yang mendapatkan laporan dari Jenderal Alkius Kobak menyatakan OPM tidak segan-segan mengeksekusi aparat militer yang bersikeras melakukan hal tersebut. Jika aparat militer terlibat, TPNPB siap eksekusi aparat militer Indonesia di tengah jalan jika bertemu. Keselamatan dan nyawa pengungsi tanggung jawab negara, katanya. Sebi juga menegaskan, OPM sudah menguasai Maibrat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Enduga, Puncak Jaya, Intan Jaya, Maibrat, Dogiai, Paniai, dan Deyai yang mereka nyatakan sebagai zona merah. Artinya, siapapun yang masuk wilayah terutama TNI Polri atau non-asli Papua akan ditembak mati. Ia mencontohkan, saat menyergap rombongan militer Indonesia Sabtu, 19 April 2025 lalu. Dalam penyergapan tersebut kami berhasil melakukan penembakan terhadap 2 aparat militer Indonesia hingga tewas dan lainnya luka-luka, ujarnya. Separatis organisasi Papua Merdeka mengklaim telah menembak 7 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan di area Wagobapone, yakni perbatasan antara Kampung Mamba dengan Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, pada Rabu, 30 April 2025, pukul 9 WIB. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan sipil bersenjata yang menamakan diri Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Kodam 8 Intan Jaya pimpinan Maijen Aibon Kogoya, itu dikabarkan tidak presisi. Hanya melukai personel TNI, dan sudah dilakukan evakuasi oleh prajurit untuk mendapat perawatan medis. Informasi itu diterima jurnalis, pada Jumat, 2 Mei 2025, pukul 5.48, melalui siaran pers yang diblasting juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambom. Terjadi penyerangan oleh pasukan TPNPB terhadap militer Indonesia. Mengakibatkan 7 aparat militer Indonesia terluka, kata Sambom. Disebutkan Sambom dalam siaran pers, prajurit TNI yang bertugas sempat melakukan serangan balik terhadap separatisme. Kontak senjata hanya beberapa menit. Dan TPNPB OPM Kodam 8 Intan Jaya mengakui pihaknya yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 7 Batalion OPM deklarasikan perang. KKB Sesumber usir pasukan TNI, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. OPM kerahkan 7 batalion, TNI cueki deklarasi perang KKB Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, meminta militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome, Jumat 2 April 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kami bukan membakar sekolah atau puskesmas, membunuh guru dan tenaga kesehatan seperti yang dilakukan OPM. Ucapnya, sebelumnya TPNPB OPM meminta kepada militer untuk meninggalkan wilayah perang di Papua. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom mengatakan ada 7 batalion dari Kodam Yahukimo yang telah mendeklarasikan perang terhadap militer Indonesia. Panglima TPNPB OPM Kodam Yahukimo Elkius Lobak mengatakan, kelompoknya bakal menyerang militer yang masih berkeliaran di wilayah perang. Jenderal Elkius Kobak tantang TNI. Dicurigai intel, OPM tembak pengantar galon. Organisasi Papua Merdeka OPM menantang TNI yang akan mencari mereka dan menunggu di jalan gunung di Kota Dekai. Mereka menunggu kedatangan TNI di markas bersama-sama dengan Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Brigjen Elkius Kobak. Tidak hanya itu, pihak KKB juga menyampaikan tantangannya pada aparat Indonesia bahwa jika mencari mereka ada di Yahukimo. Salah satu anggota KKB menyampaikan dalam sebuah video bahwa pihaknya akan menyebar rekaman penyerangan yang telah mereka lakukan. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristome Sianturi mengatakan tidak menghiraukan intimidasi yang dilakukan OPM tersebut. Tingkah laku OPM kan selalu begitu. Tak usah dihiraukan, kata Kristome Jumat 2 Mei 2025. Dia mengatakan, kehadiran prajurit tentara di bumi Cendrawasih itu dibutuhkan masyarakat. Menurut dia, adanya TNI dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan di Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali eksekusi warga di Yahukimo, Papua.
Peristiwa penembakan terhadap salah satu waria di Yahukimo ini terjadi pada Jumat 2 Mei 2025 sekitar jam 8 waktu setempat. Adapun pihak KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB mengeksekusi warga di perumahan sosial Jalan Lokpon, kilometer 4 Kabupaten Yahukimo. Penembakan salah seorang warga diakui oleh TPNPB dan mengungkapkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penyerangan itu. TPNPB menyampaikan bahwa penembakan dilakukan oleh Batalion Sisibia dan pasukan TPNPB Kodam 16 Yahukimo. Menurut mereka, korban penembakan merupakan agen intelijen yang dikirim untuk memata-matai mereka. Dalam postingan lainnya mengungkapkan bahwa korban hanyalah masyarakat sipil yang bekerja sebagai pengantar air galon. Mereka mengatakan bahwa orang luar Papua yang masuk ke Yahukimo adalah intel TNI. Panglima TNI Polri sudah mengaku, jadi itu bunuh. Itu perintah dari Kodam 16 Yahukimo, saya sebagai panglima yang bunuh. Mengklaim rebut Kabupaten Maibrat dari Indonesia, OPM memperingatkan para prajurit TNI di kabupaten itu sudah terkunci dalam bidikan sasaran tembak. Pangdam OP Maibrat Jenderal Alkius Kobak mengancam, para prajurit TNI yang nekat secara paksa memulangkan pengungsi akan ditembak mati sniper OPM. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu 27 April 2025 mengatakan, TNI tidak berhak memulangkan pengungsi. Sebab tugas tersebut merupakan tugas United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, Palang Merah, maupun organisasi